Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan menunggu 1-2 menit lagi untuk memulai PA kita pada malam hari ini. Menunggu saudara-saudara kita yang mungkin akan bergabung di dalam PA ini. Ya, ada Bapak Eko yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Eko. Kita akan menunggu beberapa rekan lain yang juga akan bergabung di dalam IG Live kita pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai PA kita pada malam hari ini. Saya akan mengawali PA kita pada hari ini dengan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Jikalau pada malam hari ini kami boleh kembali lagi berkumpul bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari ini boleh menolong kami, memimpin kami, secara khusus ketika kami berada di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah, karena pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin mengganas. Tuhan, biarlah firman-Mu inilah yang menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menyegarkan kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan terambil dari Yunus pasal yang kedua. Mari kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita di dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Jikalau sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih, lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan,
Merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita tahu atau kita menguji kualitas dari seseorang. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu adalah seorang yang setia? Bagaimana kita tahu orang itu adalah orang yang benar-benar jujur? Bagaimana kita tahu bahwa orang yang kita kenal itu adalah orang yang baik? Ada banyak cara yang kita bisa gunakan untuk menguji seseorang. Tetapi salah satu poin yang kita bisa pakai untuk menguji seseorang adalah dengan cara apa, Bapak Ibu? Adalah dengan cara melihat apa yang menjadi reaksi dari orang tersebut ketika ia berada di dalam kondisi terpuruk. Apa yang menjadi reaksi dari orang tersebut ketika ia berada di dalam kondisi yang paling bawah. Dari situlah kita bisa menguji atau melihat karakter asli dari seseorang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikop pasal yang kedua dari kitab Yunus ini, maka kita mendapatkan bahwa LAI itu memberikan judul apa? Doa ucapan syukur Yunus. Ya, kenapa kok LAI itu memberikan judul doa ucapan syukur Yunus? Kita semua tentu tidak asing dengan kisah Yunus yang berada di dalam perut ikan. Ya, kita semua hafal cerita ini, mulai dari sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita ini, bahkan ada lagu yang dinyanyikan untuk menghafal secara khusus kisah atau cerita ini. Kita tahu bahwa ada firman Tuhan yang datang secara khusus kepada Yunus bin Amittai. Yunus diminta oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus tidak pergi ke sana. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, dan akhirnya Yunus itu dibuang oleh para awak kapal yang ada pada waktu itu, karena mereka mengatakan bahwa badai yang besar itu disebabkan oleh karena keberadaan Yunus. Dan akhirnya Yunus ditelan oleh ikan besar, dan di sana dikatakan orang-orang itu di dalam ayat yang ke-16 pasal yang pertama menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Di dalam perikop ini secara khusus pasal yang kedua kita dapat melihat bahwa di dalam perut ikan inilah Yunus menaikkan doa ini. Dikatakan apa Bapak Ibu di dalam pasal yang kedua ini? Dikatakan apa? Bahwa di dalam kesusahan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Bukan hanya mendengarkan, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Bahkan di dalam ayat yang ketujuh, kita mendapati dikatakan apa? Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu, saya yakin apa yang disampaikan oleh Yunus ini sangat relevan di dalam konteks kita saat ini. Siapa orang yang tidak mengalami keletihan? Siapa orang yang tidak mengalami kesusahan? Siapa orang yang tidak mengalami stres di masa-masa pandemi yang begitu berat ini? Mahasiswa apakah stres? Stres.
Ya, kuliah online itu sangat tidak mengenakan Bapak Ibu. Saya tahu karena apa? Saya juga kuliah. Itu sangat tidak mengenakan di depan layar sampai kurang lebih 3 jam untuk satu mata kuliah, bahkan bisa 6 jam untuk 2 mata kuliah. Itu sangat membosankan. Bahkan untuk orang yang biasanya bekerja, sekarang harus bekerja di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Itu tentu saja sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Ya. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Kita mau bekerja tetapi dibatasin dan lain sebagainya. Tidak sedikit yang mengalami pemotongan gaji karena pandemi ini. Kita mengalami kesusahan-kesusahan seperti ini. Kita berada di dalam kondisi yang sulit. Bahkan kalau kita sakit pun saat ini, rumah sakit tidak mau menerima kita. Bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka itu sudah kaya, bukan. Tetapi karena tidak ada tempat tidur lagi yang bisa tersedia untuk menerima kita. Bahkan kalau kita masuk ke rumah sakit bukan karena COVID pun tidak ada tempat lagi, Bapak Ibu. Harus diakui bahwa hari-hari seperti ini, situasi-situasi seperti ini adalah situasi-situasi yang tidak mudah. Ini adalah situasi-situasi yang sulit. Kita mendapati tidak sedikit orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi meninggal karena COVID-19. Bahkan tidak sedikit orang yang harus dikremasi keluar kota. Karena apa? Karena krematorium di kota Surabaya ini sudah penuh. Jiwa kita penat, jiwa kita letih lesu. Hidup kita berada di dalam kesusahan. Hidup kita berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika kita berada di dalam kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya, tadi saya sempat ke salah satu supermarket, Bapak Ibu, untuk membeli sabun cuci tangan, gitu ya. Saya di sana melihat ada susu yang akhir-akhir ini menjadi tren, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dipercaya dapat menyembuhkan COVID dan lain sebagainya. Nah, di sana harganya normal, Bapak Ibu, ya kurang lebih sekitar 9 ribuan, dan ditulisin maksimum satu orang itu boleh membeli 4 kaleng. Kita tahu ya bahwa akhir-akhir ini kita sakit pun mau beli obat tertentu itu susah. Barang-barang itu sudah disikat semua oleh orang-orang yang punya duit. Saya berpikir tadi di dalam hati, orang-orang sekarang yang sudah membeli susu itu dengan cukup banyak, terus kemudian dipikirnya nanti kalau kosong bisa dijual dengan harga yang sedikit mahal. Mungkin sekarang mereka tidak akan, ya, produk yang mereka simpan itu tidak akan laku karena harga pasar itu sudah normal kembali. Mau minum susu saja kita kesusahan. Mau membeli obat saja kita kesusahan. Ya, banyak orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan seperti ini. Dan ketika kita menghadapi situasi sulit seperti ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita membaca, sudah seharusnya kita itu datang berseru kepada Tuhan. Bahkan Yunus di dalam doanya membuat sebuah menggunakan sebuah permainan bahasa yang menarik. Dari tengah-tengah dunia orang mati, itu menandakan kondisi tidak sedang baik-baik saja. Ia berada di dalam kondisi yang sangat mencekam. Tetapi di dalam situasi seperti itu, Yunus mencari Tuhan. Yunus datang kepada Tuhan dan Yunus berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ketika kita berada di dalam kondisi-kondisi yang sulit di masa-masa seperti ini, mari kita belajar untuk semakin dekat
kepada Tuhan. Ini sudah waktunya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita mau mengaku kita punya uang banyak sekalipun, uang itu tidak bisa kita andalkan. Uang itu tidak bisa membeli kamar di rumah sakit. Bahkan untuk pesen ambulan saja, itu kita perlu mengantri. Kepada siapa kita berharap? Punya koneksi juga tidak ada gunanya. Punya uang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua untuk kembali berpaling kepada Tuhan. Untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang menjawab doa kita. Ia adalah Allah yang mendengarkan suara permohonan kita. Dan Ia, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, doa itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, karena doa itu akan sampai kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di situasi-situasi yang tidak mudah ini, kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan seruan kita kepada Tuhan. Kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia adalah Allah yang akan mendengarkan doamu. Dia adalah Allah yang akan menjawab doamu. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita datang untuk menaikkan pergumulan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, ya. Lalu kalau kita melihat yang kedua, di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita masih punya pengharapan. Kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Allah yang setia. Kita percaya kepada Allah yang setia. Kalau kita melihat di dalam kisah Yunus ini, kita tahu bahwa Allah itu memberikan panggilan seperti yang saya sudah sampaikan di awal kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau. Ketika Allah mendatangkan hukuman di dalam kehidupan Yunus, Allah ingin supaya Yunus itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan, langkah yang dia ambil itu tidak benar. Dan Allah ingin supaya dia kembali kepada Dia. Yunus kembali kepada Allah. Yunus kembali menjalankan misi Allah. Allah ingin Yunus itu berbalik kepadanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah yang setia itu, kesetiaan Allah itu dinyatakan apa? Lewat keadilannya. Yaitu apa? Dia memberikan hukuman kepada Yunus supaya Yunus itu bisa kembali kepada Dia, menjalankan misi Allah, berbalik kepada Dia, berharap kepada Dia, taat kepada Dia. Ya. Kesetiaan Allah itu disampaikan lewat apa? Ayat yang ke-8. Sekalipun Yunus itu telah mengalami perkara yang tidak baik, tetapi Yunus tahu bahwa Allah yang dia percayai itu adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan orang yang telah dipilih dan dipanggilnya. Yunus atau kita bisa saja meninggalkan Allah. Kita mungkin di dalam masa-masa kejayaan kita, di dalam usaha kita yang sangat diberkati oleh Tuhan, kita mungkin lupa kepada Tuhan. Kita mungkin tidak ingat kepada Tuhan. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah adalah Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Oleh karena itu, sesuatu yang buruk Tuhan izinkan terjadi supaya kita itu bisa merefleksikan kembali hidup kita dan kita boleh kembali lagi berbalik kepada Allah. Kita boleh kembali lagi bertobat dan kita boleh kembali lagi datang di
hadapan Allah. Kita tahu bahwa Yunus orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, tetapi Allah di dalam kesetiaannya mendatangkan hal-hal yang dalam tanda petik itu buruk, hal-hal yang dalam tanda petik itu tidak nyaman. Untuk apa? Supaya kita berbalik kepadanya, supaya kita boleh ingat bahwa kita itu adalah milik Allah dan kita itu diutus oleh Allah untuk sebuah misi, yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik yang Allah telah sediakan sebelum dunia itu dijadikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ketika ada situasi yang buruk, ada situasi yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita, respon yang paling umum itu adalah apa? Kita menyalahkan Allah atas kejadian itu. Kita mungkin tidak menyalahkan Allah, tetapi kita bertanya kepada Allah, kenapa hal ini terjadi di dalam kehidupanku? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupanku? Bisa jadi kita adalah orang yang setia, orang yang jujur, orang yang benar, sama seperti Ayub. Orang yang jujur dikatakan. Tetapi Tuhan bisa memakai segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya namanya dimuliakan. Supaya melalui kehidupan kita, orang dapat melihat Tuhan yang kita percayai. Terkadang kondisi-kondisi yang buruk Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Allah. Kita kembali mengingat kasih setia Allah. Allah dengan panjang sabar menunggu kita untuk berbalik. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu teringat dengan kisah anak yang hilang. Ketika si bungsu itu mengalami kesusahan di negeri perantauan, bapaknya tidak pernah mengusir dia, bapaknya tidak pernah menolak dia, tetapi dia dengan kesadarannya meminta warisan yang menjadi bagiannya. Dia dengan kesadarannya meminta supaya bapaknya membagikan itu kepada dirinya. Tentu saja kita sebagai orang tua merasa bahwa anak ini kurang ajar. Tetapi coba perhatikan, ketika si anak bungsu yang telah kurang ajar ini kembali pulang ke rumah bapaknya, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Apakah bapaknya mengusir dia? Pergi sana, engkau bukan anakku. Oh, tidak ada ikatan lagi dengan aku. Toh juga warisanmu telah engkau minta. Hiduplah dengan warisanmu, engkau bukan anakku lagi. Apakah bapaknya bereaksi seperti itu? Tidak, bukan. Kenapa? Karena bapaknya itu adalah pribadi yang setia. Bapa di dalam perumpamaan itu menggambarkan pribadi Allah adalah setia. Ia menyambut anaknya yang hilang itu untuk kembali kepadanya. Ia bahkan membuat pesta yang besar untuk menyambut anaknya yang hilang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak peduli bagaimanapun kondisimu saat ini. Jikalau karena pandemi ini engkau sadar, aku telah jauh dari Tuhan. Aku telah hilang daripada hadapan Tuhan. Aku telah terbenam oleh karena kesenangan dunia ini. Dan aku menghancurkan hidupku oleh karena aku menuruti hawa nafsuku. Saatnya Bapak Ibu kembali kepada Tuhan. Jikalau memang Tuhan memanggil engkau untuk pulang, pulanglah. Jangan biarkan dirimu terlantar. Karena Dia adalah Allah yang setia. Allah yang menunggu dengan panjang sabar supaya engkau bisa pulang kepadanya. Dan inilah yang dirasakan oleh Yunus. Dia berani datang kepada Allah. Dia menaikkan doa ini kepada Allah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia salah. Dia tahu dia harus menjalankan misi Allah. Dan akhirnya Yunus sadar. Dia memberanikan diri untuk kembali kepada Allah. Karena dia tahu dia adalah Allah yang setia. Dan poin terakhir yang ingin saya bagikan melalui kisah ini, Bapak Ibu,
Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap hal, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah kita bukanlah Allah yang mati. Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup. Orang yang hidup, pribadi yang hidup adalah pribadi yang bekerja. Kalau kita percaya kepada Allah, kalau Allah kita itu adalah Allah yang mati, maka dia pasti tidak akan melakukan sebuah karya. Karena dia adalah Allah yang hidup, maka dia melakukan sebuah karya. Bahkan di dalam kondisi yang tidak baik pun, Tuhan ingin tetap memakai hidup Yunus. Coba perhatikan di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Di situ kita dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi dari Yunus. Dikatakan apa? Telah terusir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang baitmu yang kudus? Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Aku sudah tertekan oleh kerasnya hidup ini. Tidak ada jalan keluar. Semua jalan, semua pintu tertutup. Tetapi ingat, Allah yang setia itu adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu adalah Allah yang terus merangkai karya melalui hidup kita. Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, ketika kita mengalami situasi-situasi yang sulit, Tuhan dapat memakai kehidupan kita ya untuk apa? Menjadi alat bagi kemuliaannya. Selain tadi bahwa kita itu diminta untuk berbalik kepadanya melalui hidup kita yang susah, melalui hidup kita yang sulit, Allah ingin supaya kita menampakkan kemuliaannya. Allah ingin supaya kita memancarkan sinar kemuliaannya. Analogi yang mungkin saya bisa pakai seperti ini Bapak Ibu. Ya, terkadang kita itu mungkin diperes seperti kelapa ya untuk menghasilkan santan yang baik. Ya, ketika kelapa itu diperes sampai keras, mungkin sebagai kelapa itu ya, mungkin kalau kita berada di dalam posisi kelapa itu, kita akan berteriak menjerit kepada Tuhan. Kita akan berteriak memohon kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang baik yang dihasilkan ketika kita berada di dalam kesusahan, ketika kita berada di dalam kesesakan. Dan santan itu dikeluarkan dari kelapa yang diperas dengan begitu keras. Kelapa yang diperas dengan begitu baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa di dalam setiap kehidupan kita ada Allah yang hidup. Allah yang hidup itu bukan cuma setia, tetapi Allah yang hidup itu adalah Allah yang bekerja. Dan ia dapat memakai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan yang buruk pun di dalam kehidupan kita dapat ia pakai supaya orang-orang dapat melihat kemuliaannya, supaya orang-orang dapat merasakan kebaikan, orang-orang dapat merasakan kasih-Nya, orang-orang dapat merasakan keadilannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita tahu di dalam situasi-situasi yang sulit ini, ya semua orang
menyimpan segala sesuatu demi kebutuhan dirinya sendiri, ya. Membeli beras begitu banyak, terus kemudian untuk apa? Padahal cuma 1 bulan itu makan cuma 10 kilo keluarganya. Dia beli sampai ratusan bahkan ribuan kilo, tujuannya apa? Supaya nanti bisa dijual lagi. Kita tahu kondisinya seperti ini, ya, dijual lagi dengan harga yang mahal. Kalau seperti itu, apakah hidup kita bisa memancarkan kemuliaan Allah? Saat ini orang begitu ramai-ramainya menyimpan oksigen. Terus kemudian oksigen itu dijual ketika oksigen itu sudah langka. Dia yang punya stok banyak menjual oksigen itu dengan harga yang cukup mahal. Supaya apa? Dia mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Apakah dengan kehidupan seperti itu kita dapat memancarkan kemuliaan Allah? Apakah dengan kehidupan seperti itu kita dapat memuliakan Allah? Tidak. Kecuali kalau kita stok oksigen, ya, terus kemudian ada orang yang butuh, kita bagikan, kita jual dengan harga yang sama ketika kita beli. Itu adalah sesuatu yang baik sekalipun salah. Kenapa? Salahnya adalah kita menyetok dalam jumlah yang cukup banyak. Ada orang yang memborong antibiotik sangat banyak sekali. Lah buat apa Bapak Ibu? Ya, antibiotik itu sekali minum ada yang 3 kali sehari. Paling banyak 15 biji. Beli sampai ribuan biji. Ingat, ketika kita hidup di dalam keegoisan seperti ini, apalagi kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, maka kita tidak dapat memancarkan kemuliaan Allah. Ya, saya mengenal ada beberapa teman yang habis terpapar virus corona COVID-19. Terus kemudian dia diberi obat oleh dokter, dia beli obat oleh dokter. Terus kemudian ada yang sembuh dan ada yang meninggal. Dari yang sembuh, ada beberapa obat yang tidak terpakai. Dari keluarga yang mengalami duka karena orang yang mereka kasih meninggal karena COVID-19, masih memiliki persediaan obat-obatan. Lalu apa yang bisa dilakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini? Mari kita bagikan kepada orang yang saat ini menderita karena mereka terinfeksi virus corona COVID-19. Atau mereka yang saat ini isoman dan mereka tidak mempunyai uang untuk membeli obat-obatan. Mari kita bagikan kepada mereka. Kalau kita mempunyai oksigen dalam jumlah yang banyak sekali, ada orang yang membutuhkan, mari kita berbagi kepada mereka. Ingat, kita bisa melewati badai pandemi ini kalau kita berjalan bersama-sama. Kalau setiap kita hidup di dalam keegoisan ini, kita hidup di dalam situasi yang tidak benar ini, maka saya yakin tidak sedikit dari kita yang akan berpulang terlebih dahulu. Dan tentu saja, kalau kita yang saat ini menyimpan begitu banyak, mari kita berbagi. Apalagi jika engkau anak-anak Tuhan. Bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang dapat memakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, baik hidup kita itu susah, baik hidup kita itu senang, Allah itu sedang merenda sebuah karya yang mulia melalui hidup kita. Dan Ia berharap supaya apa? Supaya kita boleh terus, baik hidup kita senang, baik hidup kita susah, kita boleh terus dan senantiasa memancarkan kemuliaan Allah itu. Dan memang itu tujuan hidup kita. Di dalam katekismus singkat Westminster, pertanyaan pertama dikatakan, apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk apa? Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya.
Nah, kalau kita hidupnya egois, kita bukan memuliakan Allah. Kalau kita menyimpan untuk diri kita sendiri, kita bukan memuliakan Allah. Ya, kalau kita memang digerakkan oleh firman Tuhan, jangan takut kesusahan. Di masa pandemi ini tidak ada orang yang tidak susah. Sebagai pendeta, apakah kita mengalami kesusahan? Ya. Apa yang menjadi kesusahan kita? Kita mendengarkan ada rekan yang terpapar COVID-19. Ada jemaat kita yang terpapar COVID-19 dan tidak kebagian rumah sakit. Tidak kebagian kamar di rumah sakit dan harus meninggal. Apakah sebagai hamba Tuhan tidak mengalami kesusahan? Iya. Kita mau beribadah tetapi saat ini kita dibatasi. Karena apa? Karena pandemi yang terus meningkat dan belum turun. Setiap orang di masa-masa seperti ini mengalami kesusahan. Jangan pikir hanya engkau yang mengalami kesusahan. Setiap orang mengalami kesusahan. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita datang bertobat kepada Tuhan, Dia akan mengampuni engkau. Dia akan mengampuni kita semua. Dan Tuhan akan memulihkan hidupmu. Dan Dia bisa memakai hidup kita untuk memancarkan kemuliaan bagi namanya. Amin, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Ya, hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, dari Yunus pasal yang kedua kita bisa belajar. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami pergumulan, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang selalu mendengarkan doa kita. Dia adalah Allah yang selalu menjawab doa kita. Yang kedua, mari kita lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Dia. Ya. Untuk bertobat dan berbalik, mengenal Dia, lebih mengasihi Dia dan lebih di dalam mengikut Dia. Dan yang ketiga, ingat bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, tanpa seizin dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, biarlah melalui firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama malam hari ini, boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, di masa-masa yang sulit ini, kita boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri PA kita pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom yang ada tanda tanyanya itu. Ya, sembari menunggu Bapak Ibu menuliskan, jika ada pertanyaan, saya akan menyapa beberapa orang yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Ibu Sulastri yang bergabung, ada Ibu Victoria, ada Stephen, ada Ibu Poppy yang bergabung, ada Ibu Thomas yang bergabung, selamat malam. Ada Asaan yang bergabung, ada Stefani yang bergabung pada malam hari ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, masih belum nampak di layar saya itu pertanyaan yang Bapak Ibu ketik. Oleh karena itu saya akan mengakhiri dulu PA kita pada malam hari ini dengan doa. Setelah itu jikalau ada pertanyaan yang masuk, saya akan membacakan pertanyaan yang masuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami, meneguhkan kami, dan membawa kami untuk kembali kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, saat-saat ini kami berada di dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Kami tahu saat ini kami berada di dalam kondisi yang sulit karena pandemi virus corona COVID-19 yang cukup lama kami alami.
secara khusus gelombang yang kedua ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya melalui ini, ketika kami mengalami kesusahan, tolong ingatkan kami bahwa kami punya Tuhan. Dan kami bisa datang kepada Tuhan. Kami bisa berseru kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan mendengarkan dan menjawab setiap seru doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa melalui hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus bekerja supaya hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Allah. Bahkan kami percaya segala sesuatu yang buruk yang kami mungkin alami, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kami kembali ke hadapan-Mu. Dan Tuhan tolong berikan kami kepekaan ini, supaya kami boleh kembali kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, satu-satunya penebus dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nampaknya belum ada pertanyaan dan tidak ada pertanyaan. Oleh karena itu, saya akhiri PA kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di dalam PA di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.